Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi sistem pakar penentu program studi dengan metode forward chaining berbasis Android. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Berikut ini adalah penjelasan dari aplikasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fitra Pasaribu. Di sini saya akan membahas tentang sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Alasan memilih pemilihan objek, kecenderungan saat ini banyak siswa yang tidak tahu minat dan bakatnya saat akan memilih program studi ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyaknya pertimbangan seperti bidang studi yang dikuasai, minat siswa, cita-cita, nilai akademik, lingkungan pergaulan, dan harapan orang tua sehingga membuat siswa bingung dalam memilih program studi untuk melanjutkan pendidikannya. Maka dari itu, akan dibuat satu sistem pakar untuk mengambil keputusan tersebut, di mana sistem ini lebih bersifat untuk membantu para siswa dalam penentuan dan pengambilan keputusan, bukan mendikte atau bahkan memaksa untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh sistem. Saya Alexandrus Stefandi. Di sini saya akan membahas mengenai metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan cara untuk mencari sebuah kesimpulan atau solusi berdasarkan dari fakta-fakta yang sudah ditetapkan. Penalaran diuji dari masing-masing fakta secara berurutan. Penalaran dari masing-masing fakta dimulai dari informasi awal yang didapatkan hingga penyelesaian akhir yang diharapkan. Maka dari itu, proses-proses penalaran akan dilakukan secara berurutan. Perkenalkan, nama saya Brian Heri Busauer. Di sini saya akan membaca tentang implementasi forward chaining. Forward chaining memilih rule mana yang akan dieksekusi berdasarkan pada pencocokan algoritma yang tujuan utamanya mencocokkan fakta-fakta dengan rule yang sudah ditentukan untuk mencari sebuah fakta baru dan kesimpulan yang sesuai diharapkan. Baik, saya Laudarisan Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi forward chaining. Di sini ada dua program forward chaining, yaitu program studi dan pengelompokan pernyataan. Program studi adalah suatu rancangan belajar sebagai dasar pendidikan akademik berdasarkan suatu kurikulum yang sudah ditentukan. Ada beberapa program studi pada sistem pakar dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor 1, kode program studi S1, program studi informatika. Nomor 2, kode program studi S2, program studi sistem informasi. Nomor 3, kode program studi S3, program studi arsitektur. Nomor 4, kode program studi S4, program studi desain produk. Nomor 5, kode program S5, program studi akuntansi. Nomor 6, kode program studi S6, program studi manajemen. Nomor 7, kode program studi S7, program studi kedokteran. Nomor 8, kode program studi S8, program studi bioteknologi. Nomor 9, kode program studi S9, program studi teknologi. Nomor 10, kode program studi S10, program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua, pengelompokan pernyataan. Berdasarkan klarifikasi program studi dan beberapa pernyataan yang sudah ditentukan, telah dibentuk tabel untuk pengelompokan pernyataan ke dalam klarifikasi program studi. Pengelompokan pernyataan tersebut terlihat pada tabel. Kode program studi S1, program studi informatika, role pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kode program studi S2, program studi sistem informasi, role pernyataan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kode program studi S3, program studi arsitektur, role pernyataan 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Program studi S4, program studi desain produk, role pernyataan 19, 20, 21, 22,
23, 24. Program studi S5, program studi akuntansi, role pernyataan 25, 26, 27, 28, 29. Kode program studi S6, program studi manajemen, role pernyataan 30, 31, 32, 33. Kode program studi S7, program studi kedokteran, role pernyataan 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kode program studi S8, program studi kedokteran, bioteknologi 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kode program studi S9, program studi teknologi, role pernyataan 47, 48, 49, 50, 51, 52. Kode program studi S10, program studi pendidikan bahasa Inggris, role pernyataan 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59. Oke, saya Ubaidillah Fadil akan menjelaskan tentang implementasi forward chaining. Implementasi forward chaining, rule pernyataan. Proses pada sistem pakar dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengguna. Pengguna diharuskan menjawab agar sistem dapat berjalan dan memberikan kesimpulan dan solusi jurusan yang harus diambil. Setiap rule memiliki beberapa pernyataan untuk dikelompokkan pada masing-masing program studi. Pernyataan yang sudah ditentukan akan dibaca oleh sistem untuk memberikan solusi pemilihan program studi yang tepat. Setiap pernyataan akan diuraikan pada gambar 2. Rule 1. Informatika. Dengan rule, sekolah asal adalah SMA, jurusan adalah IPA, tertarik masuk teknik, rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, kelas 10 dan 11 lebih besar sama dengan 75. Kemudian adalah tertarik dengan bidang komputer dan ingin mempelajari komputasi yang lebih dalam. Rule kedua, sistem informasi. Dengan rule, sekolah asal adalah SMA, jurusan adalah IPA, tertarik masuk teknik, rata-rata matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan 11 lebih besar sama dengan 75. Tertarik dengan bidang komputer dan tidak tertarik mempelajari komputasi yang lebih dalam. Rule ketiga adalah arsitektur. Dengan rule, sekolah asal adalah SMA, jurusan adalah IPA, tertarik masuk teknik, rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 adalah lebih besar sama dengan 75. Kemudian tidak tertarik dengan bidang komputer dan tertarik dengan konstruksi bangunan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meitarani Reski Handayani. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait rule pernyataan. Rule keempat, jika terpenuhi, solusinya adalah program studi desain produk, di mana role pernyataannya adalah nomor 19, sekolah asal adalah SMA, 20, jurusan adalah IPA, 21, tertarik masuk teknik, 22, rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, kelas 10 dan 11 lebih besar atau sama dengan 75. 23, tidak tertarik dengan bidang komputer, 24, tidak tertarik dengan konstruksi bangunan. Rule kelima, jika terpenuhi, program studi yang dijadikan solusi adalah akuntansi. Dengan rule pernyataannya, 25, sekolah asal adalah SMA, 26, jurusan adalah IPA, 27, tidak tertarik masuk teknik, 28, tertarik dengan ilmu bisnis, 29, senang belajar tentang pembukuan uang. Rule selanjutnya adalah rule ke-6, yang jika terpenuhi maka solusinya adalah program studi manajemen. Dengan rule pernyataannya, 30, sekolah asal adalah SMA, 31, jurusan adalah IPA, 32, tertarik masuk teknik, 33, tidak tertarik dengan ilmu bisnis, 34, tidak senang belajar tentang pembukuan uang. Rule ke-7, jika terpenuhi maka solusinya adalah program studi kedokteran. Dengan rule pernyataannya adalah 35, sekolah asal adalah SMA, 36, jurusan adalah IPA, 37, tertarik masuk teknik, 38, tidak tertarik dengan ilmu bisnis, 39, tertarik dengan ilmu biologi, 40, ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan. Rule selanjutnya adalah rule ke-8, yaitu
Jika terpenuhi, maka solusinya adalah program studi bioteknologi. Dengan rule pernyataannya adalah 41, sekolah asal adalah SMA, 42, jurusan adalah IPA, 43, tidak tertarik masuk teknik, 44, tidak tertarik dengan ilmu bisnis, 45, tertarik dengan biologi, 46, tidak ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan. Rule ke-9, jika terpenuhi, maka program studi solusinya adalah teologi. Dengan rule pernyataan yaitu 47, sekolah asal adalah SMA, 48, jurusan adalah IPA, 49, tidak tertarik masuk teknik, 50, tidak tertarik dengan ilmu bisnis, 51, tidak tertarik dengan ilmu biologi, 52, ingin mendalami tentang agama Kristen. Rule terakhir atau rule 10 yaitu jika terpenuhi, maka solusi program studi yang dipilih adalah pendidikan bahasa Inggris. Dengan rule pernyataan 53, sekolah asal adalah SMA, 54, jurusan adalah IPA, 55, tidak tertarik masuk teknik, 56, tidak tertarik dengan ilmu bisnis, 57, tidak tertarik dengan ilmu biologi, 58, tidak ingin mendalami tentang agama Kristen, 59, tertarik belajar bahasa Inggris. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Di sini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi yang mana aplikasi kami berguna untuk menentukan program studi. Sebagaimana yang ditampilkan pada layout pertama ketika user membuka aplikasi. Nah, ketika user menekan tombol mulai, maka user akan diberi pertanyaan diagnosis pertama, yaitu apakah berasal dari SMA? Apabila user menjawab tidak, maka akan diberi pertanyaan diagnosis kedua. Apakah jurusan Anda adalah teknik bangunan dan perancangan produk? Apabila di sini user menjawab ya, maka akan diberi pertanyaan diagnosis selanjutnya, yaitu apakah konsentrasi Anda adalah teknik bangunan? Apabila user menjawab tidak, maka otomatis sistem akan memberi kesimpulan di mana solusi adalah jawaban kamu sekolah bukan SMA. Jurusan asal adalah teknik bangunan dan perancangan produk, dan juga tidak konsentrasi terkait teknik bangunan. Yang mana di sini sistem menyimpulkan bahwa kamu harus mengambil prodi desain produk. Seperti itu. Nah, di sini ada tombol akhiri yang nantinya akan melakukan penghapusan sesi supaya bisa mengembalikan sistem ini kembali ke defaultnya supaya bisa digunakan lagi oleh user yang lain, seperti itu. Saya Indriani Dorce Magablos. Kesimpulan, sistem pakar merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya. Sistem pakar penentu program studi ini menggunakan metode forward chaining untuk mempermudah pemilihan jurusan perguruan tinggi berdasarkan minat dan pendidikan sebelumnya. Diharapkan penelitian dan pembuatan aplikasi berbasis web ini dapat menambah informasi serta dapat membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk memilih jurusan perguruan tinggi yang diinginkan. Sekian presentasi aplikasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.